siapa ulama Syafi'i as-sababata akan biraf'in sababa akan mengangkat telunjuk biduni tahrikiha tanpa menggerakkan telunjuk tersebut, indallahi mengangkat ketika menyebut kalimat illallah, kama tabayyana fil hadisin nabawi syarif, sebagaimana keterangan yang ada dalam hadis Nabi yang mulia. Hadis tersebut an Ali bin Abdurrahman al-Muawi annahu qala ra'ani Abdullah ibnu Umar, melihat kepadaku siapa Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Umar bin Khattab, salah seorang ulama sahabat yang luar biasa alimnya, Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini memandang saya, melihat saya, kata Ali bin Abdurrahman, wa ana a'basuh bil hasa fi shalah, sementara aku bermain-main dengan kerikil ketika sholat. Jadi saya sholat mungkin masih anak-anak main kerikil sambil sholat. Main apa kerikilnya? Beliker. Sementara Abdullah bin Umar memandangku. Falamma insarafa, manakala bubar selesai dari sholat, Abdullah bin Umar ini kan nahani, melarang siapa Abdullah bin Umar ini kepadaku, jangan kalau sholat jangan main kerikil. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, isna kama kana Rasulullah yasna, isna kama kana Rasulullah yasna'u, lakukan, jangan kamu main kerikil kalau sholat, tapi lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Faqultu, lalu aku bertanya, kata Abdurrahman, kata Ali bin Abdurrahman berkata, wa kaifa kana Rasulullah yasna, bagaimana Rasulullah melakukan, apa yang dilakukan Rasulullah saat salat. Qala, menjawab Abdullah bin Umar, kana idza jalasa fi sholati wada'a kafahal yumna ala fakhidayhil yumna, ada siapa Rasulullah apabila duduk di dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Jadi mungkin tadi Ali bin Abdurrahman ini ketika sholat ini tangan sabak nang paha, tidak diletakkan di atas paha, tapi main kerikil. Sana main kerikil. Kan yang Arab mana fojong macam-macam. Sebab saya dengan cuanak sambil fojong. Tapi bila sujud sabak, nemba dia lakukan. Tapi gerakannya lebih 3 kali. Kak dintu amin kerikil lah bajang, sambil amain kerikil. Larang, jangan begitu. Kamu kalau sholat tiru Rasulullah bagaimana sholat. Gimana Rasulullah kalau sholat? Itu apabila beliau sholat ketika mau tasyahud, tangan kanannya diletakkan di atas paha yang kanan. Ini kata dalilah. Wa qabada asabi'ahu kullahu, dan beliau menggenggam seluruh jari-jarinya. Wa asyara bi usbihi allati tali al-ibham, dan Abdullah bin Umar memberikan isyarah dengan telunjuknya, seluruh telunjuknya yang mengiringi ibham, jempol. Jadi Rasulullah gini kalau salat, diletakkan di atas telapak tangan kanannya diletakkan di atas paha kanannya dan digenggam, genggamnya gini katanya. Genggamnya gini. Jadi ini ada sanad musalsal namanya. Wa asyara bi usbihi allati talil fam wa wada'a kaful yusra ala fadil yusra, dan juga belum meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri. Sahihun Muslim, hadis sahih Muslim. Nanti kan beda hadis. Beda hadis. Untuk meletakkan tangan di atas kedua paha dengan cara menggenggam selain al-ibham. Hadal hadis huwa alladhi istadalla bil ulama fi sunnati raf'i syababah fi tasyahud. Ini adalah merupakan hadis yang menjadikan dalil, yang berdalil bihi dengan hadis al ulama, siapa ulama, fi sunnati raf'i syababah, di dalam kesunahan mengangkat telunjuk fi tasyahudi ketika tasyahud.
Jadi hadisnya riwayat Imam Muslim. Wa amma hikmatu dzalik, adapun hikmahnya, fahiya at-ta'kid li tauhidillah wa ta'ala, adalah mengokohkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika illallah kok telunjuk langsung diangkat? Itu untuk menunjukkan, menguatkan, memantapkan hati bahwa Allah itu adalah esa. Qul huwallahu ahad, asyhadu an la ilaha illallah. Nika menunjukkan pangeran cek situng, bukan tiga dalam satu, tiga. Ini kan bingung tauhid. Tauhid yang membingungkan. Trinitas. Tuhan itu situng. Jadi pertama yang kita dapatkan, apa dalilnya ketika kita sholat, tangan kanan di atas paha tangan kanan, tangan kiri di atas paha kiri, hadis sahih Muslim. Yang kedua, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk memberikan penguatan ke hati bahwa Allah itu adalah esa, satu. Makanya yang ditunjukkan, jari yang digunakan hanya satu. Kenapa juga yang digunakan ini adalah jari, bukan jempol, bukan yang lain? Karena jari ini, jari telunjuk ini kan punya keistimewaan, urat-uratnya nyambung langsung ke hati. Fa kullu a'dha'il badan tuwahhiduhu, maka adapun seluruh anggota badannya mengesahkan Allah, bi isyaratin wa taujihi, bi isyaratin dengan isyarah, wa taujihuhu minas sababah, dan adapun mengarahkan tauhid itu, taujihnya tauhid, minas sababah, dari telunjuk. Kama ansyadahu, sebagaimana ansyadahu menyanandungkan syi'ruhu kepada ma fin nazam asy'a'il murslan fi kitab az-zubat, sebagaimana nazaman yang disenandungkan oleh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat. Wa indal ilah wal muhallalah irfat tauhid alladhi sallaitalah. Wa inda illallah, dan ketika indallah, ketika illallah, wa inda illallah, dan ketika illallah, wal muhallalah, maka bertahlil, irfa, angkat olehmu apa telunjuk ini, li tauhidih, untuk li tauhidil ladzi, untuk mengesahkan sesuatu, mengesahkan azat, sallaita, yang salat engkau, lahu, untuk alladzi. Ketika illallah, angkatlah telunjukmu untuk mengesahkan azat yang engkau salat, lahu, untuk alladzi. Ini untuk mengangkat. Wa ala hadza, berdasarkan keterangan ini, fa inna rab as-sababa bi tasyahhud minas sunnah, maka mengangkat telunjuk di dalam tasyahud termasuk sunnah. Wa fi hadza qudwatun min ladun khatamin nabi, khatamil anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam penjelasan ini, di dalam cara semacam ini mengangkat telunjuk, adapun qudwah, mengikuti sunnahnya Nabi, min ladun khatamil anbiya Muhammad SAW, sejak Nabi Muhammad SAW. Itu sejak Nabi sudah ada cara mengangkat telunjuk ini. Wa kana yaqsudu bidzalika, dan ada siapa Nabi yaqsudu, bermaksud bidzalika, dengan mengangkat telunjuk itu, ramzan, sebagai rumus, wa wasilatan, dan sebagai wasilah, media, di tauhidillah subhanahu wa ta'ala, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tadi menggerak-gerakkan, itu menurut madhab kita adalah makruh, khilafan lil Imam Malik, berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Ini kan bisa dibaca dalam kitab misalnya Al-Qalyubi, di situ ada penjelasan bahwa kesunahan menggerakkan telunjuk ini adalah madhab dari Imam
Malik. Wa huwa annal makruh fi shalah adamul harakah. Kenapa kita menyebutkan makruh? Karena dalam sholat itu kalau tidak penting jangan bergerak. Kalau sholat bergerak lebih dari 3 gerakan hukumnya batal. Allahu Akbar. Kotal misalnya cetak. Keru situng. Ini sudah 1, nyabak 2, diangkat lagi ke atas 3, ini sudah batal. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini agak ketat. Salat tidak boleh. Termasuk ketika berdiri tidak boleh kadang ini. Apa nyaman? Betis. Betis ini kadang digerak-gerakkan. Pengawal. Allahu Akbar. Nah, ini 3 kali batal. Awenjen. Kadang tak sengaja. Ini biasanya hal-hal yang sangat kecil tapi kadang tidak sadar. Kadang begini. Tentara nih. Baris. Termasuk ketika ruku, ini hati-hati juga. Gerakannya tidak boleh lebih dari 3. Kalau senikah belum berhenti kemudian dilanjutkan kepada sujud, berarti kehilangan tumak ninah. Jadi dalam hal yang sifatnya fardu ain seperti sholat nikah penting untuk dipelajari lebih dalam lagi. Termasuk tadi caranya ini. Bahkan muter-muter atau tidak ini kan. Ini ulama banyak pendapat dan hikmah-hikmah tadi. Yang kedua terakhir nih kan, mashul wajib ba'da shalah. Jadi sudah selesai. Jadi kalau kita sholat sekali lagi nikah senikah cek bid'ah aki beda hadis rawahu muslim, termasuk yang muter-muter. Sekarang mashul wajib ba'da shalah, mengusap wajah ketika sholat. Nikah sering dibid'ahkan karena tidak pernah ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu kalau sholat dengan para sahabat Assalamualaikum langsung tidak ada, itu bid'ah. Maka kita pelajari dalil-dalilnya supaya kita dalam melaksanakan ajaran agama ini punya dasar. Setidaknya bisa membentengi tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mashul wajhi ba'da shalah, mengusap wajah setelah salat. Soal, pertanyaan. Min ihdal adat allati nusyahiduha katsiran an yamsahanna sujuhahum ba'idihim al-yumna. Salah satu tradisi yang kita saksikan, seringkali kita melihat manusia mengusap wajah-wajah mereka, orang-orang mengusap wajah mereka dengan tangan kanannya ba'da salatihim, ba'da salamihim minas shalah, setelah mengucapkan salam dari salat. Fama hukmu dzalik, bagaimana hukumnya mengusap wajah setelah mengucapkan salam? Dan ini adalah tradisi yang kita saksikan hampir di semua tempat. Bahkan tanah kadang-kadang macam-macam. Sana kadang-kadang boleh. Jadi setelah baca at-tahiyatul mubarakatuh selesai, ki buka sana kan. Tidak ada mana buka tutup ni kan sopo. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri kemudian diusap, itu ada tradisi. Tapi ada sebagian yang kadang tangannya masih dibolak-balik. Karena Rasulullah yamsahu wajhahu biyadaihi ba'da kulli du'ain. Nah, nikah. Rasulullah selalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah selesai doa. Warada fi ba'dil hadis mayali, datang apa mashu wajhihi, mengusapnya Nabi kepada wajahnya setiap doa itu, fi ba'dil ahadis, warada datang fi ba'dil ahadis, sebagian hadis-hadis, mayali apa sesuatu yang akan datang. Anis Sa'ib bin Yazid an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a faraf yadayhi famasaha wajahu biyadayhi, kana idza da'a faraf yadayhi masaha wajhahu biyadayhi. Sunan Abi Daud nomor 1275.
Ada sebuah hadis riwayat dari Sa'id bin Yazid dari ayahnya bahwa Nabi apabila berdoa, Nabi ini mengangkat kedua tangannya kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Hadis Sunan Abi Daud. Wa hakadha yusannu liman atamma sholatahu mashawaji biyadihi. Demikianlah disunnahkan bagi orang yang telah menyempurnakan salatnya, disunnahkan mashu wajhihi biyadihi. Wa hakadha, demikianlah yusannu disunnahkan liman atamma sholatahu bagi orang yang telah menyempurnakan salatnya, disunnahkan mashu yadihi mengusap wajahnya biyadihi dengan tangannya. Li'anna sholata lughatan hiya du'a. Karena salat itu secara bahasa adalah doa. Nah, ini penting cara argumentasinya. Memang tak ada hadis khusus yang menjelaskan bahwa Nabi kalau selesai sholat mengusap wajah, itu tidak ada. Tapi ada hadis yang menjelaskan riwayat Abu Daud bahwa kalau Nabi selesai doa itu selalu mengusap wajahnya dengan dua tangan. Karena beliau doanya begini. Caranya doa itu ada 3 tangan itu. Ada yang ibtihal. Ibtihal itu doa begini. Sampai ketiak ini terlihat. Ini seperti doa Nabi saat istisqa. Nabi pernah minta hujan di Madinah, lama tidak hujan. Nabi sholat dengan sahabat ibtihal. Doanya Nabi ini kesana, akhirnya turun hujan, tak buambu berempat. Datang pula sahabat, ya Rasulullah, ini rumah-rumah hampir roboh, kambing-kambing banyak. Nabi akhirnya doa lagi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina ala dhirab. Ya Allah, sisihkan hujan ini ke mana, ke cora-cora, ke lembah-lembah. Hawalaina wala alaina, di sekitar kita, jangan turun kepada kita yang membahayakan. Akhirnya ojen nih kak nyingkir, kak doanya nyarang ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Bacaan pada mantina sih tak pada. Neka Nabi nyarang ojen nih. Allahumma hawalaina wala alaina, pada nang hadis sahih ni. Jadi Nabi doa sana kan. Kelihat dia pun pada habaib tu sera doa sana. Kalau tak salah kasah. Mekah doa. Ini kebiasaan doa karena serius. Hal-hal yang sangat serius doanya jangan senikah. Lama tak mangki cucu misalnya. Cek anu napa kok? Cek genting agawat ini. Pas nikah doa napa? Allah. Mohon saya biasa-biasa senikah. Ada yang begini. Nah, ketika tangan ini diangkat katanya, ketika doa tangan ini diangkat, maka di tangan ini dan di wajah ini ada keberkahan doa. Malaikat-malaikat turun untuk menyaksikan doa itu. Makanya karena tangan ini ada asar keberkahannya dari malaikat, maka ini kutu yosapaki ke wajah. Sehingga wajah ini bersinar karena barokah doa yang ada di tangan. Nah, ini ada hadisnya riwayat Abu Daud. Tapi kalau selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, senikah sobung, nggak ada. Tapi cerdas orang NU nikah. Gimana cepon gila? Kiasaki. Bukankah sholat nikah lugatan ad-doa? Sholat nikah kan intina doa. Dari adok sampai ke budi ini ke doa. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Sampai salam nikah isinya doa. Nah, kalau sholat nikah doa, sementara doa biasa nikah ngangkat mengusap wajah, apalagi orang doa ke Allah saat sholat, maka sangat wajar kalau tangan ini ada keberkahannya diusapkan ke wajah. Nah, ini kan namanya qiyas. Nabi saat selesai doa mengusap wajah. Ketika kita selesai sholat juga mengusap wajah. Kenapa? Karena sholat itu adalah doa. Ini cara nak jawab.
Pengurus NU wajib nih kau nih cara argumentasi dengan nih kata kok beda tetangga sebelah berkelembaan kasah. Mapas wajahnya iosap-osap apa. Kita jawab seperti itu. Meskipun ada sebagian mengatakan dulu sahabat tuh begini bukan karena apa? Karena Masjid Nabawi itu ndak ada tehelnya, ndak ada keramiknya. Itu terdiri dari hamparan pasir. Tiangnya dari pohon korma. Atapnya dari daun pelepah kurma. Maka wajar ketika sujud itu terakhir posa ini kerikil dan pasir. Makanya diginikan. Sekarang kan sudah pakai keramik semua. Tidak begitu, bukan kaitannya dengan itu. Tapi tentang masalah tadi, Nabi ketika selesai doa mengusap tangan, hadis Sunan Abu Daud. Maka sholat pun disamakan oleh kita karena sholat itu intinya doa. Kenapa sholat itu adalah doa? Lihtiwaihi alal adiyati ilallahil khaliq subhanahu wa ta'ala, karena mengandungnya sholat atas doa-doa bermohon kepada Allah sang pencipta subhanahu wa ta'ala. Faman shalla faqad Allah azza wa jalla, barang siapa yang sholat maka berarti sungguh telah berdoa kepada Allah. Fahakikun bihi ayusanna lahu mashul wajhi ba'da kulli sholatin, dan sejogjanya, senyatanya bahwa disunnahkan baginya apa mengusap wajah setelah selesai sholat. Wa kaifiyatuhu kama yali, adapun caranya mengusap wajah adalah sebagai berikut. Qala an-Nawawi fil Adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan meriwayatkan kami dalam kitab Ibnu Sunni an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha wajhahu bi yadihi al-yumna. Ada siapa Rasulullah apabila selesai sholat mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Sumaqala, kemudian Nabi bersabda, berdoa, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma dhhab anni alhamma wal hazan. Bacaannya ketika mengusap wajah, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma ya Allah, adhib, hilangkan anni dariku alhamma wal hazan, akan duka cita. Dalam kitab Adhkar An-Nawawi halaman 69. Asbaha dzalika dalilan ala anna mashal wajhi masyru'un fid din ilman anna nabi kana ya'malu bihi aidan. Maka menjadilah ini, hadis ini sebagai dalil bahwa mengusap wajah disyariatkan dalam agama karena meyakini bahwa Nabi itu melakukan hal tersebut. Memang beda hadisnya. Dalam kitab Adhkar Nawawi ada hadisnya, tetapi yang umum tidak ada. Ini riwayat Ibnu Sunni, biasanya nikah qatu'i takhrij, wallahu a'lam. Qatu'i takhrij. Kebetulan tadi pagi kita sampai jam 1 di Mahatali pelatihan takhrijul hadis, yang melatih salah satu sahabat dari pengasuh, beliau orang Malang. Ternyata hadis Kak Dintoh situng saos itu sampai berbulan-bulan kalau ditakhrij itu. Misal contoh Abu Daud nih kan, hidup di antara sekitar 250 tahunan misalnya. Misal, berarti dari beliau ke Rasulullah nih kan bisa sampai 7 atau 8, 9 generasi. Itu harus dicari satu-satu profilnya, gurunya siapa, muridnya siapa, dan satu hadis itu harus dicari di dalam kutubus sittah paling tidak, kitab yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan seterusnya. Jadi ulama zaman dahulu ini luar biasa, memastikan bahwa satu hadis ini benar-benar hadisnya Nabi, itu perjalanannya bisa sampai sebulan oleh situng hadis. Lalu bayangkan Imam Bukhari yang mengarang Sahih Bukhari sekitar 7.000 hadis. Beliau punya guru murid, punya guru perawinya itu sekitar 80.000. Beliau tashih hadis Sahih Bukhari ini sekitar 16 tahun. Bahkan ada yang mencari dari daerah beliau sampai ke Irak, jalan kaki, hanya ingin mengambil satu hadis. Setelah nyampe ke sana, ternyata periwayat hadis ini ketika nyampe ke Irak ini kan negara lain, Bani Imam Bukhari yang
Turkmenistan mana beliau ni kaki. Negara lain. Keng nyari situng hadis. Ternyata nyampe ke Kasah. Orang yang seandi hadis gila ni ketepaan makanin manuk tere. Dipanggil tere ni pas ni. Nah, karena aku pada makanan. Setelah nyantir ditangkap manuk tere nah. Ternyata ni kata ada apa nah. Beliau abeli nyelang dari Compok melintasi negara lain hanya mengambil satu hadis. Ternyata tadi menemukan sedang makanin tere. Padahal tere ni kan makhluk lain benih manusia. Tapi kata beliau mun ka manuk boy, ka hewan boy berbohong, ka manusia ada kemungkinan juga berbohong. Berarti hadisnya ini ada kemungkinan tak benar. Akhirnya pulang. Ini kan situng hadis. Lalu bagaimana kalau sampai 7.000 hadis lebih? Sahih Bukhari ini kan 7.200 sekian. Beliau hafalnya 1 juta hadis. Diseleksi 16 tahun hanya dapat 7.000. Ini kau orang Lombok semangat untuk nuntut ilmu. Semakin hadis-hadis ini kalau letak kumpul kapi dalam kitab-kitab, saya maca sangka. Ilmu Allah ini. Mudah-mudahan manfaat. Kita malam ini dapat dua kajian. Yang pertama tentang membaca tasyahud menggunakan telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalilnya sudah selesai. Kita sampaikan. Yang kedua adalah mengusap wajah setelah mengucapkan salam pada salat yang kita laksanakan. Sudah ada. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.